Di awal film, kita akan dikenalkan dengan seorang siswi cantik bernama Izumi Hoshi yang berada di sekolah. Beberapa tahun yang lalu, dia adalah bos dari organisasi kriminal paling terkenal, yaitu Yakuza. Dia dikenal karena menyergap sekelompok Yakuza saingannya dengan senapan mesin deredetnya. Saat ini, dia adalah manajer sebuah kedai kopi yang dimiliki oleh 3 anggota geng kepercayaannya, yaitu Medaka, Yuji, dan Haru. Mereka bertiga mencoba untuk hidup normal setelah pensiun dari dunia kriminal. Tetapi, kedai kopi tersebut tidaklah berjalan dengan baik secara finansial. Dan ketiga mantan gengseri ini masih belum terbiasa dengan kehidupan mereka sebagai warga sipil. Namun, Izumi terus memberikan dukungannya pada mereka. Suatu hari, mereka pun didatangi oleh seorang gadis SMA yang mengeluh tentang sebuah agensi model, di mana agensi tersebut telah merekrut gadis-gadis muda dan mengumpulkan uang dalam jumlah yang tidak masuk akal dari mereka. Mereka juga meminta para gadis untuk melakukan hubungan mantap-mantap sebagai imbalan atas kontraknya. Oleh karena itu, dia menginginkan bantuan kelompok tersebut untuk menutup agensi tersebut. Meskipun kelompok ini telah meninggalkan dunia geng seri, tapi kehidupan geng seri belum rela untuk meninggalkan mereka. Keesokan harinya, mereka pun menerbus masuk ke dalam agensi dan mengancam manajer untuk mengembalikan uang pendaftaran setiap gadis. Manajer kemudian mengungkapkan bahwa uang tersebut diberikan kepada geng saingan mereka, yaitu Hamaguchi, di mana geng ini jauh lebih kuat dari mereka. Oleh karena itu, mengacaukannya hanya akan menimbulkan banyak masalah. Manajer pun dengan sembuhnya mencoba memanggil ketua geng tersebut, namun Yuji menyerangnya. Izumi kemudian menghentikan semua orang sebelum keadaan menjadi tidak terkendali dan mundur untuk sementara waktu. Dalam perjalanan pulang, karena mereka ini tidak dapat menghentikannya dengan paksa, kelompok tersebut pun mendiskusikan cara-cara untuk membuat agensi tersebut bermasalah dengan hukum. Tiba-tiba, anggota geng Hamaguchi melumpuhkan Haru dan Yuji dan meminta Izumi untuk ikut bersama mereka. Dia pun langsung setuju, mengklaim bahwa dia juga memiliki banyak hal yang ingin disampaikan kepada pemimpin mereka, yaitu Hamaguchi. Saat sampai di markas mereka, dia pun berjalan masuk tanpa keraguan ataupun ketakutan, bahkan ketika dikelilingi oleh orang-orang bersenjata yang usianya 2 kali lipat dari usianya. Hamaguchi kemudian menunjukkan kue ganja yang sudah dikemas dan menuduhnya menjualnya di tempat netral. Mereka telah membuat perjanjian sebelumnya, di mana kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan semua penjualan barang ilegal di beberapa bagian kota. Izumi pun menyangka terlibat dalam hal semacam itu dan bertanya tentang agen model yang korup. Yang mengejutkannya, Hamaguchi kemudian menegaskan bahwa mereka tidak mendukung bisnis modeling. Kemudian, keduanya menyelesaikan perdebatan mereka, namun Izumi mencurigai seseorang mencoba menjatuhkannya dengan menyebarkan informasi palsu. Sementara itu, Medaka tiba di tempat persembunyian dengan petasan yang menempel di sekujur tubuhnya untuk menyelamatkan bosnya. Izumi kembali ke rumah bersamanya, memutuskan untuk menyelidiki masalah ini keesokan harinya. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang pengusaha pemula bernama Yasui. Asistennya kemudian menunjukkan video Izumi dan orang-orangnya yang mengancam manajer agensi model. Hal itu sangatlah jelas bahwa dia adalah orang yang berada di balik konspirasi tersebut. Dan dia orang yang mencoba menyembunyikan pekerjaan ilegalnya dengan menggunakan nama Hamaguchi. Asistennya kemudian menceritakan tentang sejarah geng Izumi. Ketika Izumi masih di sekolah menengah, satu-satunya mentornya adalah pamannya Yakuza, yaitu mantan pemimpin geng. Suatu hari, dia dibunuh oleh geng saingannya ketika mengantarkan Izumi pulang dari sekolah. Setelah kematian itu, Izumi pun diangkat menjadi pemimpin dan diberi tugas untuk membalaskan dendam para pembunuh pamannya.
Dia melakukan tugasnya dengan efisien dan mengakhiri kelompok saingannya dalam sebuah penyergapan. Sebelum dia membubarkan geng mereka, dia dan Hamaguchi membuat perjanjian untuk tidak mencampuri urusan satu sama lain yang mencakup beberapa poin. Salah satu poinnya adalah tidak ada satupun dari geng yang diizinkan untuk menjual barang ilegal di tanah mereka. Kembali ke masa sekarang, Izumi dan kelompoknya melakukan penyelidikan di sekitar lingkungan dan menemukan anak-anak yang menjual kue. Mereka berpura-pura menjadi pelanggan dan menemukan bahwa geng Hamaguchi adalah orang-orang yang mendukung para pemuda tersebut. Sementara mereka percaya bahwa mereka ditipu oleh Hamaguchi, ada sesuatu yang mencurigakan bagi Izumi. Dia menyarankan agar mereka menelpon polisi dan memberitahu mereka apa yang sedang terjadi, sehingga polisi tidak peduli. Kemudian, kita melihat Yasui berbicara dengan tangan kanannya yang bernama Stan, yang juga seorang pembunuh bayaran profesional. Dia diberitahu tentang Izumi yang menaruh minat pada bisnis mereka. Jelas bahwa di bawah nama Hamaguchi, Yasui telah menjual barang-barang ilegal dan mendukung perusahaan model. Tangan kanan Hamaguchi bernama Tsukinaga. Dia juga menduga bahwa Yasui adalah orang yang berada di balik miskomunikasi tersebut. Oleh karena itu, dia mengirimkan mata-mata untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Informasi tersebut menegaskan bahwa Yasui dan perusahaannya sedang berusaha mengambil alih kota mereka setelah melakukan hal yang sama di beberapa kota lain selama beberapa tahun terakhir. Tujuan utama Yasui adalah untuk membuat rekannya memenangkan pemilihan yang akan datang dan membuatnya menjadi wali kota. Kemudian, setelah mengalahkan para gangster, mereka ingin membangun proyek-proyek pembangunan untuk keuntungan mereka. Di hari yang sama, Izumi sedang berada di sekolah ketika seorang gadis membuat kacauan dengan berteriak dan berlari di lorong. Dia pun beralih keluar dan tertabrak bus. Izumi melihat sebungkus kue khusus di tempat kecelakaan yang mengkonfirmasi bahwa dia berada di bawah pengaruh jahat terlarang. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Izumi kemudian bertemu dengan Kusakabe, yaitu seorang calon wali kota yang diam-diam bekerja sama dengan Yasui. Dia adalah tiket gratis Yasui untuk mengambil alih politik kota dan pada akhirnya kota itu sendiri. Izumi mengetahui hal ini namun tidak bisa berbuat apa-apa karena orang-orang mempercayai Kusakabe dan janji-janji palsunya untuk membuat kota menjadi lebih baik. Pada malam harinya, Yasui dan antek-anteknya mendapatkan informasi bahwa Hamaguchi sedang dalam keadaan lemah karena sebagian besar anggota gengnya sedang berada di luar kota. Menggunakan kesempatan itu, ia pun menerwas masuk ke markas geng dan menawarkan kesepakatan kepada Hamaguchi. Jika ia mau bekerja sama dan mundur sebagai pemimpin geng, ia bisa menjadi rekan Yasui. Jika tidak, ia akan dibunuh seketika. Setelah berpikir panjang, Hamaguchi pun menerima tawaran tersebut. Namun, tangan kanannya, yaitu Tsukinaga, tidak senang dengan kesepakatan itu. Dia tahu bahwa jika Yasui dibiarkan memerintah kota, dia akan menghancurkannya untuk kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk meminta bantuan Izumi untuk mengakhiri masalah ini untuk selamanya. Dia memanggilnya ke sebuah hotel cinta untuk berbicara secara rahasia dan menunjukkan kepadanya berita tentang rekan Yasui, yaitu Kusakabe, yang memenangkan pemilihan. Ini berarti dia sekarang menjadi wali kota dan Yasui telah mendapatkan kekuasaan penuh atas kota tersebut. Tsukinaga meminta bantuan Izumi untuk membalikan keadaan, namun Izumi menolak untuk bekerja sama dengannya. Bagaimanapun juga, dia adalah anggota yang dipercaya oleh kelompok saingannya. Sebelum pergi, Tsukinaga kemudian mengingatkan Izumi bahwa pemannya telah mempercayakannya untuk memimpin kota dan sudah menjadi tugasnya untuk menyelamatkannya dari orang-orang seperti Yasui.
Medaka yang juga telah mendengarkan percakapan tersebut mengikuti Sukinaga keluar dan memintanya untuk menjauh. Terungkaplah bahwa Sukinaga adalah orang yang membunuh paman Izumi. Namun, semua orang menyembunyikan fakta tersebut darinya sampai sekarang. Keesokan harinya, Izumi pulang ke rumah sepulang sekolah dan menemukan kerumunan orang-orang yang memprotes di luar kedai kopi mereka. Mereka percaya bahwa kedai tersebut adalah tipu muslihat untuk menjual kue khusus untuk para remaja dan harus ditutup. Ketika Medaka mencoba untuk membatasi para demonstran, dia pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Pada akhirnya, tempat itu pun menjadi sepi. Tanpa harapan akan kebangkitan kedai kopi tersebut, Izumi kemudian menelpon Sukinaga dan setuju untuk membantunya dalam misinya. Yuji dan Haru kemudian tiba di rumah dari perjalanan dan melihat Izumi. Izumi duduk di tengah-tengah kedai yang hancur. Dia meminta mereka untuk pergi dan melakukan apapun yang mereka inginkan sendiri. Namun, mereka berisi keras untuk tetap berada di sisinya, apapun yang terjadi. Mereka pun kemudian menghiburnya dan berjanji untuk membalas dendam kepada siapapun yang menyebarkan rumor palsu tersebut. Keesokan harinya, Sukinaga dan Izumi pergi mencari anak muda yang menjual kue spesial tersebut. Mereka menemukannya di bioskop dan mengancamnya untuk mengungkapkan kebenaran. Pemuda itu mengungkapkan bahwa dia diminta untuk menjual kue tersebut oleh seorang pria dengan bekas luka di wajahnya. Sukinaga langsung mengenali pria yang tidak disebutkan namanya itu sebagai pembunuh bayaran, yaitu Stan, yang juga merupakan tangan kanan Yasui. Sebelum pria itu dapat memberikan informasi lebih lanjut, dua pria bertopeng tiba-tiba menyerang mereka. Mereka telah dikirim untuk membunuh orang itu, agar dia tidak menjual rahasia mereka kepada siapapun. Apapun. Izumi dan Sukinaga berhasil melarikan diri, namun pria itu terbunuh dalam pertemuan tersebut. Keduanya pun berlari cukup lama di tengah hujan, sebelum mereka mencapai tempat penyimpanan milik paman Izumi. Sukinaga berganti pakaian dengan pakaian kering saat Izumi mengawasinya dari belakang. Izumi kemudian tertarik dengan tato di punggungnya yang sangat mirip dengan milik pamannya. Mereka pun berbincang sejenak dan Sukinaga mengungkapkan bahwa dia mengenal pamannya dengan baik. Sebelum dia menjelaskan bagaimana caranya, Yuji dan Haru menerwas masuk memberitahu mereka tentang kematian manajer agensi model tersebut. Jelas bagi mereka bahwa Yasui menyingkirkan semua tersangka yang dapat mengarahkan mereka kepadanya. Izumi kemudian bangkit dan mengumumkan bahwa geng mereka telah dibangkitkan dan akan bergerak untuk menghabisi Yasui. Yuji dan Haru pun sangat gembira karena mereka telah menunggu sangat lama sejak mereka bubar. Dalam adegan berikutnya, Sukinaga dan Izumi menerwas masuk ke dalam sebuah klub. Hamaguchi, Yasui, dan semua anggota gengnya juga berada di klub itu. Izumi mengabaikan mereka semua dan berjalan ke panggung sebelum mengumumkan bahwa gengnya kembali beraksi. Ketika Yasui menertawakannya dan mengkelahi bahwa tidak ada yang peduli dengan gengnya yang bodoh, Izumi menunjukkan setiap hal ilegal yang telah dilakukan di kota, termasuk tanggal dan waktu ketika dia menjual kue spesial kepada para remaja. Jika laporan tersebut sampai ke media, keterlibatan wali kota dapat dicurigai dan semua kemajuan yang telah mereka capai akan sia-sia. Dia melempar berkas-berkas itu kepada Yasui, memintanya untuk membawa bisnisnya ke tempat lain. Namun, dia memanggilnya karena mengancamnya dengan laporan palsu, karena dia tidak akan pernah bisa menemukan laporan palsu. Melihat kebohongan mereka ketahuan, Izumi pun panik. Di saat yang sama, Haru dan Yuji yang berada di luar dibawa ke klub dan disandra. Yasui menjerat leher Izumi dengan tali dan menyeretnya ke atas panggung, mengancam akan menggantungnya sampai mati.
Tsukinaga meminta ketua geng Hamaguchi untuk mengatakan sesuatu karena hanya dia yang bisa menghentikan ini sekarang. Namun, ketika pria itu berdiri untuk memprotes, dia pun ditembak Yasui. mati oleh Yasui. Dia mengejek Izumi dan mengungkapkan bahwa Tsukinaga adalah orang yang membunuh pamannya. Dalam kemarahannya, Tsukinaga membalas dan baku tembak pun terjadi di antara kedua kelompok. Setelah pertempuran yang panjang dan sulit, Harun mengorbankan nyawanya untuk melindungi kelompok mereka dan membantu mereka melarikan diri dengan mobil. Izumi pun menangis meratapi kematian teman dekatnya dan meminta Yuji untuk memutar balik mobilnya. Beberapa jam kemudian Yuji menghentikan mobil dan mengungkapkan bahwa dia juga telah ditembak. Izumi beristirahat untuk membawanya ke rumah sakit, namun Tsukinaga tahu bahwa jika mereka kembali, mereka semua akan terbunuh. Oleh karena itu, mereka pergi ke hutan dan mengubur Yuji yang sudah mati. Izumi mengkonfrontasi Tsukinaga tentang kematian pamannya, dan dia menjawab bahwa dia diperintahkan untuk melakukannya. Dia tidak punya pilihan lain karena bisnis yang mereka jalani. Izumi meributkan hal itu, jadi dia memberikan pistol dan mendesaknya untuk menembaknya jika dia tidak bisa memaafkannya. Namun, Izumi tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Setelah itu, kedua orang ini diam-diam kembali ke tempat penyimpanan lagi. Setelah bertahun-tahun, Izumi mengeluarkan senapan mesinnya siap untuk membalaskan dendam atas kematian Haru dan Yuji. Medaka juga melarikan diri dari penjara dan bergabung dengan keduanya dalam misi ini. Mereka pergi ke markas perusahaan Yasui dan menemukan Stan di luar. Tsukinaga bertarung dengannya dan menikamnya sampai mati setelah pertempuran sengit. Setelah itu, ketiganya masuk ke dalam sebuah pertemuan antara Yasui, wali kota, dan rekan-rekan mereka. Yasui kehilangan kesabaran dan bertanya kepada mereka bagaimana mereka bisa masuk. Izumi pun tidak mundur dan menembaki kelompok itu secara acak. Tsukinaga dan Medaka pun bergabung membunuh semua orang kecuali Yasui. Namun, Medaka tertembak di lengannya dan terluka. Beberapa detik kemudian Yasui menembaki Izumi, tetapi Tsukinaga menyelamatkannya dan dia pun tertembak. Yasui kemudian berjalan ke arahnya, tetapi ditembak oleh Medaka sebelum melakukan sesuatu yang membahayakan. Dengan serangan terakhir, Tsukinaga menghabisinya sebelum jatuh ke dalam pelukan Izumi. Dia memanggilnya cantik dengan napas terakhirnya saat dia menciumnya. Pada akhirnya dia dan Medaka berjalan keluar gedung
Ketika polisi tiba, Medaka menyerahkan diri dan menyelamatkannya. Beberapa bulan kemudian, Izumi mengunjungi makam Tsukinaga dan mengatakan bahwa dia dan Medaka tetap berhubungan melalui surat. Dia juga memberikan pemakaman yang layak untuk Haru dan berharap dia menemukan kedamaian. Kehidupannya telah kembali normal. Dia masih memiliki kedai kopi yang menghasilkan uang yang baik. Di akhir film, Izumi pun lulus dari SMA. Dia menyanyikan sebuah lagu untuk mengenang orang-orang yang telah mati untuk menyelamatkannya. Pesan moral yang dapat kita petik dalam film ini adalah bagaimanapun juga seorang gadis mungil dan imut bisa menjadi menakutkan ketika dia menggunakan senapan mesin untuk membunuh. Sekian dulu untuk video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.